Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Selesai melihat-lihat kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian anak-anak dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan, serta anak-anak dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Setelah melihat video tadi, kita dapat mengetahui bahwa saling tolong-menolong dan saling membantu adalah bentuk pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, marilah kita simak video berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, yakni beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, serta saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat,
kewajiban dan hak sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, serta mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, serta menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menerapkan musyawarah untuk mufakat. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni menghindari perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, serta sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Terdapat 5 sila dalam Pancasila, di mana masing-masing sila tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang coba siapa yang tahu sikap gotong royong termasuk pengamalan sila keberapa? Benar, sikap gotong royong merupakan termasuk pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Melihat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bagaimana letak geografis negara kita Indonesia. Mari kita simak video letak geografis negara Indonesia berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Firda Nur Fazriati dari Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores.
Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Letak geografis Indonesia ini digunakan untuk menentukan batas wilayah negara Indonesia. Alhamdulillah, letak geografis negara Indonesia sudah kita ketahui. Sekarang saatnya kita mengetahui letak wilayah tempat tinggal kita. Namun sebelumnya, kita simak dulu bersama video tempat tinggal Edo berikut ini. Letak rumah Edo. Rumah Edo terletak di Jalan Muhammad Hatta. Tidak jauh dari rumah Edo terdapat rumah Meli, yaitu salah satu teman Edo yang berada di Jalan Muhammad Nasir. Jalan Muhammad Nasir berada pada satu jalur dengan Jalan Ahmad Hakim. Pada Jalan Ahmad Hakim ini terdapat rumah teman Edo, yaitu rumah Penny dan rumah Siti. Rumah Siti tidak jauh dari rumah Lani dan rumah Udin yang berada pada Jalan Wejon. Jika Edo ingin ke rumah Udin, maka Edo melewati rumah Meli, kemudian berbelok ke kanan melalui Jalan Ahmad Hakim, melewati rumah Beri, kemudian melewati rumah Siti dan rumah Lani. Setelah itu, sampailah di rumah Udin yang berada di Jalan Wejon. Demikian tadi adalah letak rumah Edo. Pada video tempat tinggal Edo tadi, terdapat ide pokok dalam cerita tersebut. Apa saja ide pokoknya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Berikut adalah ide pokok yang terdapat pada cerita letak rumah Edo. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan ide pokok pada teks lisan, serta kita sudah belajar mengidentifikasi letak geografis negara Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita telah diajarkan untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Allah Maha Teliti." Baiklah, setelah ini anak-anak bisa berlatih dengan mengerjakan lembar kerja atau LK, PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia yang sudah Ustadzah berikan. Tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.